dari Prodi Kimia Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini aku bakal ngebahas tentang sesuatu hal yang sedang melanda hampir seluruh dunia, yaitu COVID-19 atau virus corona. Oke, virus corona itu adalah virus yang menginfeksi saluran pernapasan, baik saluran pernapasan ringan maupun saluran pernapasan berat yang dapat menginfeksi paru-paru kita. Kata corona itu juga berasal dari bahasa Latin yang artinya mahkota. Virus ini memang bentuknya seperti mahkota. Namun, virus ini membuat gencar seluruh dunia karena kemunculannya di Wuhan, Cina. Diduga kuat, virus ini berasal dari salah satu pasar tradisional di Wuhan yang menjual berbagai aneka hewan ekstrim yang tidak lazim untuk dimakan, seperti kucing, anjing, tikus, kelelawar, dan berbagai hewan lainnya. Seperti yang kita ketahui, virus ini cuma terdapat pada hewan. Lalu kenapa bisa menginfeksi manusia? Nah, kita flashback lagi. Karena di Wuhan itu menjual berbagai hewan-hewan ekstrim yang untuk dikonsumsi, secara tidak langsung virus tadi itu menginfeksi tubuh kita. Kedatangan virus ini membuat semua dunia gencar akan berita ini. Banyak sekali dunia yang memberitakan akan kemunculan virus ini yang dapat menginfeksi manusia. Karena banyaknya masyarakat Wuhan yang terkena virus corona tersebut, maka pemerintah Wuhan mengambil keputusan atau kebijakan untuk melakukan lockdown kota tersebut agar tidak banyak masyarakat yang terinfeksi oleh virus tersebut. Namun sayangnya, karena kota tersebut banyak turis yang datang ke kota tersebut, saat turis kembali ke negaranya, mereka membawa virus tersebut dan menginfeksi ke masyarakat lainnya. Nah, salah satu negara yang terkena imbas dari virus corona ini adalah negara Indonesia. Pada Februari kemarin, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif terkena virus corona. Mulai dari situ, banyak sekali orang-orang yang dinyatakan terjangkit virus corona sampai saat ini. Sehingga pemerintah Indonesia juga mengambil kebijakan untuk melockdown atau PSBB di setiap kotanya. Kebijakan PSBB ini diharapkan oleh pemerintah dapat memutuskan mata rantai dari virus corona ini. Nah, adapun ciri-ciri orang yang terkena virus corona adalah yang pertama, demam tinggi, batuk, pilek, tenggorok terasa kering, bahkan diare, nyeri dada, dan sesak nafas. Virus ini tidak menyebar melalui udara, namun virus ini bisa menyebar karena ada kontak antara orang yang terkena virus corona dengan orang yang tidak terkena virus corona. Biasanya, orang yang terkena virus corona mengalami batuk atau pilek sehingga virus yang ada di tubuhnya tadi terkeluarkan dan terhirup oleh orang yang tidak terkena oleh virus corona. Virus ini juga menempel pada benda-benda seperti gagang pintu, pakaian, dan benda lainnya. Virus corona ini dapat bertahan 8-14 jam di benda-benda yang ia tempeli. Untuk itu, masyarakat dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan rumah dan kebersihan diri. Adapun cara pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah kita terinfeksi virus corona yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara mencegah diri agar terhindar dari COVID-19. Berolahraga secara teratur. Jika keluar rumah, gunakan masker. Konsumsi makanan yang bergizi. Cuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir minimal 20 detik. Physical distancing atau jaga jarak minimal 1 meter. Agar terhindar dari COVID-19 atau virus corona, kita dianjurkan untuk mengonsumsi gambir. Gambir ini memiliki zat katekin yang tinggi. Zat katekin adalah segolongan metabolit sekunder yang secara alami dihasilkan oleh tumbuhan dan termasuk ke dalam golongan flavonoid. Zat katekin berfungsi sebagai antioksidan, anti radang, dan meningkatkan kemampuan imunitas dari tubuh manusia. Nah, kali ini saya akan membahas tindakan apa yang harus kita lakukan apabila kita atau orang terdekat kita terinfeksi virus corona.
Ada 3 kasus apabila orang positif corona. Yang pertama, positif namun tidak mengalami gejala apapun. Yang kedua, positif dan mengalami gejala yang ringan. Yang ketiga, positif dan mengalami gejala yang berat. Pada kondisi pertama, positif dan tidak mengalami gejala apapun, kita dianjurkan untuk mengisolasi diri sendiri di rumah dan usahakan jaga jarak dengan anggota keluarga. Pada kondisi kedua, jika dinyatakan positif namun hanya memiliki gejala yang ringan seperti batuk, lemas, dan tidak ada sesak napas, kita dianjurkan untuk mengisolasi diri di bawah pantauan tenaga kesehatan. Dan jika pada hari ke-14 gejala-gejala tersebut hilang atau reda, kita boleh mengakhiri masa isolasi tersebut. Namun, jika gejala tersebut makin parah, hubungi layanan kesehatan dan dapatkan bantuan medis secepatnya. Pada kondisi ketiga, positif dan mengalami gejala yang berat seperti demam tinggi, sesak napas, mengalami komplikasi serta tidak dapat melakukan aktivitas. Segera hubungi kontak darurat di 119 pilihan 9 atau segera hubungi layanan kesehatan dan dapatkan bantuan medis secepatnya. Protokol keluar rumah. Pakailah jaket atau baju lengan panjang. Tidak perlu memakai aksesoris seperti gelang, cincin, maupun anting. Kalau mau pakai masker, pakai terakhir sebelum keluar rumah. Usahakan untuk tidak menggunakan transportasi umum. Pakailah tisu di jari untuk menyentuh permukaan apapun. Remas sapu tangan lalu buang ke tempat sampah. Jika batuk atau bersih, lakukan etika yang benar. Gunakan siku. Usahakan bertransaksi secara non-tunai. Lakukan cuci tangan atau gunakan hand sanitizer setelah menyentuh benda dan permukaan apapun. Jangan menyentuh wajah sampai tangan benar-benar bersih. Jaga jarak aman dengan orang lain minimal 1 meter.